Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki ruang hening 142 dengan judul Menunggu Saat yang Tepat. Mari kita awali dalam doa. Saat ini kami mengingat betapa luar biasa yang Engkau menuntun dan mengasihi kami. Kami teringat akan pengorbananmu yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas setiap berkat dan juga tuntunan yang kami terima hingga pada saat ini. Dan kami pada hari ini Tuhan akan menerima sabda-Mu. Berfirmanlah, kami yakin dan percaya firman itu menguatkan kami dan juga menuntun langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan bersama menyimak dan belajar dari kitab Kejadian 27 ayat 41 hingga 46. Kejadian 27 ayat 41 hingga 46, demikianlah firman Tuhan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kemudian Ribka berkata kepada Iskak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukan dalam kehidupan kita. Salam sehat dan bahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mengetahui kemarahan Esau kepada adiknya, Ribka menyuruh Yakub untuk pergi melarikan diri ke rumah Laban saudaranya. Yakub lari untuk menghindari konflik dengan Esau. Kemarahan tidaklah menyelesaikan masalah. Ada kalanya menghindar dari konflik adalah keputusan yang tepat untuk menunggu menyelesaikan permasalahan. Bukan berarti kemudian lari dari kenyataan, namun mencari waktu yang tepat untuk berdamai. Yakub mengungsi dan mencari waktu yang tepat untuk berdamai kembali dengan Esau. Seperti halnya bencana alam, ketika gunung meletus misalnya, penduduk setempat haruslah mengungsi, mengamankan diri. Ketika kita melawan bencana, ketika kita tinggal diam di saat bencana, yang terjadi justru kita yang akan hancur. Menanti saat yang tepat, yaitu ketika bencana itu reda, ketika gunung itu sudah aman, barulah kembali untuk membangun apa yang rusak oleh bencana alam tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub meninggalkan Esau untuk mencari waktu yang tepat untuk kembali berdamai dengan Esau. Dan setiap masalah yang kita hadapi hendaklah diselesaikan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Bukan dengan emosi yang meluap-luap, tapi dengan hati
serta pikiran yang dingin dan berhikmat. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami belajar dari Yakub di mana ketika Esau marah kepadanya, Yakub melarikan dirinya ke rumah pamannya Laban. Di sanalah Yakub menghindari konflik, mencari waktu yang tepat di mana nanti Esau akan reda amarahnya dan Yakub kembali berdamai dengan Esau. Disinilah hikmat dan kebijaksanaan muncul untuk menghadapi konflik, menghadapi permasalahan sehingga segala sesuatunya dapat terselesaikan dengan baik. Mampukan kami juga untuk memiliki hikmat, memiliki kesabaran, memiliki ketekunan di dalam kami menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan ini. Kami saat ini Tuhan menyerahkan kehidupan kami di dalam kuat kuasa-Mu. Kiranya Engkau mengasihi kami bersama-sama dengan umat manusia dan juga kehidupan semesta raya ini. Ketika kami bersama-sama berada dalam masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau menyertai langkah hidup kami untuk terus berjuang, berusaha, bertahan, saling menguatkan dan menopang satu dengan yang lain. Kami serahkan setiap pengharapan kami, apa yang kami inginkan, kami cita-citakan dalam kehidupan ini, kiranya kami dapat berserah penuh di dalam Engkau. Rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dan kerusakan. Mampukan kami untuk senantiasa bersandar hanya di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.